Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mirza Izzati Ratukau dengan NIM 144012025062 dari kelas tingkat 1B. Saya akan membuat tugas presentasi terkait dengan praktek prinsip tepat tuju dalam pemberian obat kepada pasien dan juga rute pemberian obat beserta contohnya. Pemberian obat adalah proses memberikan obat kepada pasien untuk mencegah, mengobati, dan mendiagnosis penyakit serta mengurangi gejala yang dialami oleh pasien. Kita masuk pada praktek prinsip tepat tuju dalam pemberian obat kepada pasien. Yang pertama yaitu tepat pasien. Tepat pasien berarti memastikan bahwa obat diberikan kepada orang yang benar dengan cara mengecek identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, atau juga identitas gelangnya. Yang kedua yaitu tepat obat. Tepat obat berarti obat yang diberikan harus sesuai dengan resep dari dokter. Perawat harus memeriksa nama obat, labelnya, dan juga bentuk sediaan obat sebelum diberikan. Yang ketiga, tepat dosis. Tepat dosis berarti obat yang diberikan harus sesuai. Kita perhatikan pada jumlah dan satuan. Misalnya mikrogram, miligram, gram, lalu hitung sesuai dengan dosis. Yang keempat yaitu tepat waktu. Tepat waktu berarti obat diberikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Misalnya obat 3 kali sehari diminum setiap 8 jam. Maka diberikan pada pukul 6 pagi, kemudian pukul 2 siang, dan selanjutnya pukul 10 malam. Yang kelima yaitu tepat rute. Tepat rute berarti cara pemberian obat harus sesuai dengan yang dianjurkan, seperti diminum, disuntik, dan dioleskan. Yang keenam yaitu tepat dokumentasi. Tepat dokumentasi berarti dilakukan pencatatan yang meliputi misalnya tanggal, jam pemberian, nama obat, dosis, dan juga rute. Yang ketujuh yaitu tepat informasi. Tepat informasi berarti pasien harus diberikan informasi terkait dengan obat yang dikonsumsi, misalnya manfaatnya, cara penggunaannya, dan efek samping pada obat tersebut. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai rute pemberian obat beserta contoh sediaannya. Yang pertama yaitu rute oral. Rute ini prosesnya melalui saluran pencernaan paling aman, nyaman, namun absorpsi paling lambat dan dipengaruhi oleh makanan. Contohnya tablet, kapsul, sirup, suspensi, drop, granul, dan puyer. Kemudian yang kedua ada rute parental atau injeksi. Prosesnya melalui saluran pencernaan, absorpsinya cepat dan bioavailabilitasnya tinggi. Jadi untuk rute parental yang pertama ada intravena, yaitu obat yang disuntikan langsung ke vena memiliki aksi cepat, contohnya cairan infus NaCl dan suntikan antibiotik. Kemudian yang kedua ada intramuskular, yaitu obat yang disuntikan ke dalam otot, contohnya vaksin COVID-19, suntikan vitamin B12, dan suntikan KB. Kemudian yang ketiga ada subkutan, yaitu obat yang disuntikan ke jaringan lemak di bawah kulit, contohnya insulin untuk diabetes. Selanjutnya yaitu intrakutan atau IC adalah proses penyuntikan obat ke epidermis, biasanya dengan sudut 5-15 derajat. Contoh utamanya tes alergi seperti pada skin test. Selanjutnya yang ketiga ada sublingual dan bukal, yaitu obat diletakkan di bawah lidah. Sublingual berada di antara gusi dan pipi, dan bukal berfungsi untuk penyerapan yang cepat. Contohnya nitrigliserin, tablet sublingual untuk nyeri dada atau jantung. Kemudian yang keempat ada rektal atau vagina, yaitu obat dimasukkan melalui anus atau vagina, sering digunakan jika pasien mual atau tidak dapat menelan. Contohnya ovula, krim vagina, dan juga tablet vagina. Kemudian yang kelima ada topikal dan transdermal, yaitu obat yang dioleskan pada kulit kita. Contohnya krim salep, salep hidrokortison, dan juga krim anti jamur.
Kemudian yang keenam ada inhalasi dan nebulisasi, yaitu obat yang dihirup ke dalam paru-paru. Contohnya ada kortikosteroid. Selanjutnya ada okular, otik, nasal, yaitu obat berupa tetes atau salep. Mata yaitu okular, telinga yaitu otik, dan hidung yaitu nasal. Contoh sediaannya yaitu aerosol, nebulizer, dan gas anestesi.